Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita belajar hari ini, kita datang di hadapan Tuhan ya anak-anak ibu. Kita bernyanyi dari lagu Bukan Kuat, Bukan Gagah. Senang sekali ya bernyanyinya penuh dengan semangat anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Oh, semua luar biasa. Anak-anak ibu, tadi kita bernyanyi bukan kuat, bukan gagah. Ya, kita yakin dan percaya anak-anak ibu, kita boleh menjalani hari-hari kita. Itu bukan semata-mata karena kekuatan dan hebat kita, tapi kita percaya dan kita yakini itu adalah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini juga anak-anak ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengikuti pembelajaran daring anak-anak ibu. Hari ini firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai dengan 16. Dan tema kita adalah kelahiran Simson. Simson adalah seorang yang strong, kuat, gagah perkasa. Ya, salah satu dari ketujuh hakim yang besar di tanah bangsa Israel. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih sudah mengembalai kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Inilah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, datang ke hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ibu, mari kita membaca, mendengarkan Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Duduk yang manis ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu, ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari, memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, Benar. Lalu kata Manoah, Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Pembelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca bersama-sama anak-anak ibu. Pertama, bangsa Israel, anak-anak ibu, selalu lupa akan firman Tuhan. Ia berbuat dosa, menyembah berhala, dan menyedihkan hati Tuhan. Kita lihat anak-anak ibu, Hakim-Hakim 13 ayat 1 dikatakan, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga anak-anak ibu, Tuhan mengizinkan mereka selama 40 tahun ditindas, dijajah, ditawan anak-anak ibu bangsa Filistin. Anak-anak ibu yang terkasih, kamu pasti pernah dihukum, bukan? Oleh orang tua, oleh mama dimarahi. Kenapa anak-anak ibu? Itu karena kamu berbuat kesalahan, berbuat hal yang tidak harus kamu lakukan. Nah, di sekolah juga, ya, di sekolah juga anak-anak ibu. Kalau ada yang jahat, ada yang tidak mengerjakan tugas, pasti ibu guru atau bapak guru akan memberikan hukuman ataupun ganjaran kepada kalian. Nah, ada suatu kali anak-anak ibu, murid-murid ibu nakal, mengganggu teman, sehingga anak ibu Dalenta harus menghukum. Di mana Ibu Dalenta piket, dia harus ikut karena dia berbuat jahat terhadap teman-temannya. Demikian bangsa Israel, anak-anak ibu, dia dihukum oleh Tuhan. Dia anak-anak ibu, karena bangsa Israel tersebut mendapat hukuman dari Tuhan.
Allah. Yang kedua, anak-anak ibu, ya, di dalam situasi bangsa Israel dijajah, ya, ditawan, dikuasai, ditindas bangsa Filistin, anak-anak ibu, Manoah dipilih Tuhan. Wah, bagaimana dipilih Tuhan? Dari keluarga Manoah akan diutus Tuhan untuk menjadi hakim yang akan membela bangsa Israel. Anak-anak ibu, betapa berbahagianya, betapa menyenangkannya kalau dipilih oleh Tuhan. Nah, misalnya anak-anak ibu, nanti kalian sudah besar, kalau sudah dewasa, anak-anak ibu, misalnya kalian mempunyai bakat, ikut Indonesia Idol, lalu seluruh bangsa rakyat Indonesia memilih kalian untuk menjadi nomor 1. Wow, senang sekali bukan? Nah, seperti itu anak-anak ibu. Bahagia sekali Manoah dipilih Tuhan. Kenapa Manoah dipilih Tuhan, anak-anak ibu? Ya, itu karena kehendak Tuhan. Itu karena otoritas Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Bapak Manoah dipilih itu karena kemurahan Tuhan. Ya, itu yang terjadi anak-anak ibu. Kenapa rupanya Bapak Manoah, anak-anak ibu? Wow, dia dan keluarganya, anak-anak ibu, istrinya mandul, tidak punya anak. Tetapi Tuhan datang melalui malaikatnya, anak-anak ibu, bahwasanya Manoah akan mempunyai seorang anak laki-laki yang akan menjadi nazir Allah. Apa itu nazir Allah, anak-anak ibu? Yaitu anak yang dikhususkan, berpantangkan, ya, karena dia dikhususkan untuk Tuhan. Nah, kemudian sebelum Bapak Manoah atau istrinya akan mengandung, Tuhan lewat malaikatnya menyatakan bahwasanya istrinya sejak dalam kandungan anak-anak ibu, anak yang akan dilahirkannya itu harus dikuduskan, ya. Harus anak-anak ibu tidak boleh minum anggur atau dijauhkan dari sesuatu hal makanan haram, anak-anak ibu, ya, yang memabukkan. Juga anak ibu, anak tersebut tidak boleh kepalanya disentuh oleh cukur, ya, anak-anak ibu sekalian. Nah, bukan hal yang gampang, anak-anak ibu, syarat yang diberikan Tuhan Allah pada waktu itu. Kenapa, anak-anak ibu? Karena ada kebiasaan, ada musim anggur di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga bangsa Israel semuanya menikmati anggur. Tetapi istri Manoah dan juga anaknya harus dijauhkan dari anggur ataupun hal yang memabukkan atau makanan yang haram, anak-anak ibu. Nah, demikian juga anak-anak ibu, ya, untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan Allah, ada syaratnya yang harus dipatuhi oleh Manoah dan istrinya. Anak-anak ibu, ya, demikian juga kita, ya, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan hadiah. Kalau anak-anak ibu mengikuti sesuatu hal, pertandingan olahraga misalnya, harus menuruti peraturan yang ada, ya. Ketika ujian juga harus mengikuti peraturan yang ada. Anak-anak ibu, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, anak yang taat akan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi keseharian kita setiap harinya. Roh Kudus Tuhan yang menolong kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar dari bangsa Israel. Tolonglah kami Tuhan supaya taat, tunduk kepada firman Tuhan. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sudah memilih kami untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus. Berkati segenap aktivitas kami hari ini,
terkhusus di dalam kami mengikuti pembelajaran daring. Pemerintahan kami, pemimpin kami, Tuhan yang tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak Ibu, kita memuji Tuhan dengan lagu baru. Kita belajar bersama dengan judul Simson Hakim Israel. Yuk kita bernyanyi bersama. Hakim Israel kuat orangnya, rambutnya itu kekuatannya, suku dan itu keturunannya. Simson itu namanya, Manoah bapaknya, Delila orang Filistin itu kekasihnya. Karena Delila, Simson digunting rambutnya, hilang kekuatannya, Simson ditawan, orang Filistin dicungkil matanya. Kepada Tuhan, Simson berseru, minta kekuatannya, Tuhan berikan kekuatannya. Akhir hidupnya, Simson merobohkan gedung yang besar, banyak Filistin matilah, dan Simson juga matilah.